Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Gustiayu dengan NIM 22300032 dari Prodi Akuntansi STI AKBP Padang. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan sebuah artikel dengan tema Stock Price Volatility. Yang judul artikel saya yaitu dampak kepemilikan luar negeri terhadap volatilitas harga saham bukti dari Thailand. Ada pembahasan teori, kepemilikan asing dapat mempengaruhi volatilitas harga saham karena investor asing membawa perspektif dan strategi investasi yang berbeda. Teori yang terkait dengan tema ini adalah yang pertama, teori portofolio internasional negara untuk meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Ketika investor asing masuk ke pasar domestik seperti Thailand, mereka biasanya memilih saham berkapitalisasi besar dan likuid. Dampaknya bisa positif stabilitas harga karena volume transaksi meningkat, tetapi juga bisa negatif jika investor asing keluar secara tiba-tiba. Sudden capital outflow. Yang B, teori informasi asimetris. Investor domestik mungkin memiliki informasi yang lebih spesifik tentang kondisi perusahaan lokal, sedangkan investor asing lebih bergantung pada sinyal-sinyal global dan laporan keuangan. Ketimpang informasi ini bisa menyebabkan volatilitas karena reaksi pasar yang tidak seragam terhadap berita atau perubahan kebijakan. Yang C, teori mikrostruktur market. Teori ini menyoroti bagaimana partisipasi berbagai pelaku pasar, termasuk investor asing, mempengaruhi mekanisme pembentukan harga di pasar saham. Dalam konteks ini, investor asing dapat memperbaiki efisien pasar melalui peningkatan likuiditas dan volume transaksi, namun juga bisa menimbulkan tekanan jual besar saat terjadinya gejolak global. Yang kedua, ada kasus yang dibahas di mana ekonomi Thailand dan peran investor asing. Thailand adalah negara dengan pasar modal terbuka yang cukup besar di Asia Tenggara. Sejak liberalisasi pasar keuangan pada 1990-an dan setelah krisis keuangan Asia 1997, Thailand mengalami peningkatan arus modal asing ke pasar sahamnya. Investor asing, termasuk institusi global seperti dana pensiun, hedge fund, dan reksadana asing berperan signifikan dalam perdagangan harian Bursa Efek Thailand atau SET, namun meningkatnya partisipasi asing ini juga memunculkan kekhawatiran beberapa kejadian spesifik yang menjadi titik analisis dalam penelitian. Yang pertama, ada krisis keuangan global pada tahun 2008-2009. Ketika terjadi guncangan pasar global, investor asing melakukan capital flex atau arus keluar modal yang memicu penurunan tajam harga saham di Thailand dan meningkatkannya royalitas. Yang kedua, ada kudeta militer Thailand pada tahun 2014. Ketidakstabilan politik menyebabkan aksi jual oleh investor asing yang juga berdampak pada fluktuasi harga saham pandemi. Yang ketiga, pada COVID-19 2020 menjadi bukti nyata bagaimana arus modal asing bisa sangat mempengaruhi volatilitas. Banyak studi mencatat bahwa saham dengan kepemilikan asing tinggi cenderung mengalami fluktuasi harga yang lebih tajam selama pandemi. Yang ketiga, ada objek penelitian atau sampel penelitian. Perusahaan publik atau emiten yang terdaftar di Stock Exchange of Thailand. Alasan pemilihan objek ini karena data mengenai kepemilikan asing tersedia secara terbuka dan terstruktur. Pasar saham Thailand aktif dan cukup sensitif terhadap arus modal asing. Tersedia data historis harian dan bulanan untuk analisis volatilitas tidak delisting atau mengalami corporate action ekstrim seperti merger besar yang dapat mengganggu analisis. Memiliki data lengkap mengenai kepemilikan asing, forward overship vertex atau harga saham harian atau bulanan laporan keuangan tahunan untuk variabel kontrol atau ROA, CZ leverage, dan lainnya. Juga menghindari sektor keuangan dan perbankan karena regulasi yang berbeda dan sensitivitas tinggi terhadap kebijakan moneter. Yang pertama, ada ukuran perusahaan, mulai dari perusahaan besar blue chip seperti PTT, SCG, BBL, hingga perusahaan menengah dan kecil. Yang kedua, tingkat kepemilikan asing. Tiap perusahaan memiliki tingkat kepemilikan asing yang berbeda. Dalam penelitian, perusahaan dikelompokkan berdasarkan tinggi 30%, sedangkan 10%-30% rendah, dan kecil 10%. Yang ketiga, ada penelitian biasanya mencakup periode 5-15 tahun. Ujungnya untuk menyangkap efek jangka panjang dan mengamati dampak selama periode krisis dan non-krisis. Yang keempat, ada teknik analisis data. Yang pertama, model ekonometrika panel data. Ada dua, yaitu Fishett effects atau random effects model, digunakan jika asumsi bahwa perbedaan antara perusahaan bersifat tetap dan mempengaruhi variabel dependen. Yang kedua, generalized
method of moment jika terdapat endogenitas digunakan untuk mengatasi masalah endogenitas, yaitu jika ada kemungkinan hubungan dua arah antara kepemilikan asing dan volatilitas saham. Yang kedua ada variabel dependen Y. Volatilitas harga saham diukur dengan standar deviation retur harian selama periode tertentu, bulanan atau tahunan, atau GRCH based volatility untuk hasil lebih robust. Yang ketiga variabel independen X. Persentase kepemilikan asing foreign ownership dihitung dari total saham yang dimiliki asing dibandingkan total saham beredar. Yang kelima ada hasil penelitian. Beberapa temuan dari studi empiris berdasarkan literatur yang relevan. Yang pertama, kepemilikan asing memiliki hubungan negatif dengan volatilitas saham, artinya semakin tinggi kepemilikan asing, volatilitas saham cenderung lebih rendah. Hal ini diasumsikan karena investor asing lebih stabil dan rasional. Yang kedua, namun dalam jangka pendek dan saat krisis, pengaruhnya bisa positif dalam situasi pasar yang tidak stabil. Arus keluar mendadak dari investor asing dapat meningkatkan volatilitas. Yang ketiga, pengaruh perbedaan antara sektor-sektor dengan likuiditas tinggi atau perusahaan besar biasanya lebih tahan terhadap dampak volatilitas akibat kepemilikan asing. Yang keempat, hasil bervariasi tergantung periode waktu dan model. Analisis beberapa studi menunjukkan bahwa hubungan bisa berubah jika memperhitungkan faktor global seperti suku bunga AS dan nilai tukar. Baiklah, sekian dengan artikel saya. Saya tutupi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.